kembali Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 21 Juli 2023. Saya Magus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 12 ayat 1 sampai 8. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan para pengikutnya lapar, dia masuk ke dalam bait Allah, dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bicara tentang hukum, itu bicara tentang benar atau salah, tentang boleh atau tidak boleh, dan sebagainya. Dalam Injil hari ini, saudara-saudari, kita juga mendengar percakapan antara Yesus dengan orang-orang Farisi tentang pelaksanaan hukum Sabat. Rupa-rupanya para murid Yesus yang kelaparan memetik bulir gandum pada hari Sabat, sesuatu yang dilarang oleh hukum Sabat. Maka dari diskusi itu kita mendengarkan atau kita belajar beberapa inspirasi yang kiranya perlu bagi kita dalam menghayati hukum dan kemanusiaan. Kiranya kita bisa belajar dua hal, saudari-saudara. Yang pertama, manusia tidak menjadi budak hukum. Sekali lagi, manusia bukanlah budak hukum. Hukum atau peraturan harus ditegakkan untuk kebaikan manusia, bukan malah membuat hidup manusia itu seperti di penjara. Bagi orang-orang Kristiani yang penting bukan hukum, baik itu adat maupun ibadat, melainkan Yesus sebagai pribadi. Pribadi inilah yang memberikan inspirasi bagi perjuangan hidup kita. Karena itu saudara-saudari, menjadi penting bagi kita bahwa seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bagian Injil yang lain, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Poin yang kedua, saudari-saudara, yang bisa kita pelajari dari kutipan perikop Injil Matius hari ini. Yang kedua adalah mengusahakan kebaikan lebih penting daripada segala macam korban. Dia tidak menghendaki kekerasan tetapi kelembutan. Yesus datang untuk keselamatan dan bukan kehancuran. Karena itu Yesus mengatakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Suatu adat kebiasaan, betapapun sucinya, akan mencelakakan manusia dia bila kehilangan kelembutan dan belas kasih. Baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Allah sendiri. Yesus menghendaki agar belas kasih
meraja atas hati dan pikiran kita manusia. Jika demikian yang terjadi, saudari-saudara, maka sesungguhnya peraturan-peraturan yang dibuat agar ada keteraturan dalam hidup bersama lalu menjadi lebih relevan, sekaligus mengarahkan manusia kepada kebaikan. Namun bila kemudian yang terjadi adalah peraturan-peraturan itu dipaksakan dan mengabaikan dimensi kemanusiaan. Sekali lagi, mengabaikan dimensi kemanusiaan. Bukannya keteraturan yang terjadi, melainkan penindasan. Yang paling rentan dari penindasan yang dibungkus dalam peraturan-peraturan yang tampak suci itu adalah orang-orang kecil, orang-orang lemah dan miskin. Mereka lah yang harus kita selamatkan dari jebakan hukum. Maka saudara-saudari, ketika kita menghayati, menjalankan hukum, peraturan-peraturan, tentu saja peraturan itu perlu demi kebaikan bersama, demi keteraturan. Tetapi peraturan yang dihayati tidak boleh mengabaikan kemanusiaan. Peraturan-peraturan yang dilaksanakan tidak boleh mengabaikan keselamatan manusia. Ambil contoh saudara-saudari, misalnya ada orang yang sangat kelaparan, dia mau pingsan dan sebagainya, tapi pada saat itu dia melihat, katakanlah itu buah pepaya milik orang di pinggir jalan yang sudah matang. Segera dia mengambil buah pepaya itu dan memakannya, sehingga dia kemudian menjadi segar kembali, tidak jadi pingsan, dia selamat. Kiranya bisa kita katakan bahwa dia bisa dibenarkan dalam hal itu demi keberlangsungan hidupnya. Meskipun barangkali justru dianggap pencuri. Ingat saudari-saudara, ketika orang melakukan sesuatu bukan berdasarkan kebiasaannya, bukan berdasarkan katakanlah itu hobinya, dan itu perlu untuk keberlangsungan hidup, perlu untuk keselamatan jiwa, maka itu pasti dia lakukan bukan karena dia senang, tetapi untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu tujuan kebaikan. Kita pada masa COVID yang lalu sudah biasa mendengarkan satu adagium yang sudah dari zaman Romawi kuno itu dikenal, yang dalam bahasa Latin berbunyi salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa adalah hukum yang tertinggi. Semoga kita diinspirasi, diteguhkan untuk semakin menghayati segala peraturan tanpa mengabaikan kemanusiaan, tanpa mengabaikan keselamatan jiwa sebagai hukum yang tertinggi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk senantiasa berusaha hidup menurut kehendak-Mu yang kudus. Semoga Engkau mampukan untuk belajar menghayati segala macam aturan, hukum yang mengatur hidup bersama tanpa mengabaikan kemanusiaan, tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan, tahu kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.